Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok, kelas C Fisioterapi semester 4. Saya atas nama Muwahidah dengan NIM J120190162 dan teman saya Arifah Atiatur Rafiq, dengan NIM J120199297. Kami di sini akan membahas jurnal yang sudah kami diskusikan dengan judul Terapi Latihan pada Pasien Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah gangguan neurodegeneratif dengan tingkatan berbahaya dan kembangan lambat. Diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang akibat meningkatnya usia harapan hidup manusia. Nah, kami membahas ini dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pada pasien Alzheimer tidak hanya diberikan obat-obatan, melainkan juga bisa diberikan terapi. Penyakit Alzheimer atau AD merupakan salah satu penyakit yang dicirikan oleh adanya irreversibel dan progresif fungsional kognitif dan kehilangan perilaku. Biasanya disertai dengan berbagai gangguan otak seperti amnesia, agnosia, afaksia, dan afasia. Penyakit ini menyebabkan penurunan daya pikir, daya ingat dan bahasa, perubahan kepribadian, dan perubahan tertentu pada otak yang secara bertahap menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu, dan akhirnya mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang paling sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan fokus pada hubungan antara cerebrovaskular, latihan fisik, dan penyakit Alzheimer. Aktivitas fisik yang untuk pasien ini bisa meningkatkan fungsi fisik dan membantu mempertahankan aktivitas hidup sehari-hari pada pasien dengan Alzheimer. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa exercise ini mungkin memiliki peran dalam memodifikasi proses penyakit dan mempertahankan fungsi kognitif pada Alzheimer. Oke, selanjutnya penyakit Alzheimer sering terjadi pada usia lanjut. Namun saat ini keluhan tersebut mudah dialami pada usia dewasa, 40 tahun ke atas. Penyakit ini diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat pada antara tahun 2008 sampai 2051 dan akan menjadi problem yang cukup besar pada populasi manusia usia lanjut. Hal tersebut disebabkan meningkatnya usia harapan hidup. Lebih dari 100 tahun yang lalu, penyakit ini pertama kali dilaporkan oleh Alois Alzheimer dan Gaetano Peruzzini. Penyakit Alzheimer secara umum mempunyai gejala awal berupa demensia dengan prevalensi 5% pada usia lebih dari 65 tahun yang akan meningkat menjadi 30% pada usia 85 tahun ke atas. Diperkirakan 5,3 juta orang Amerika menderita penyakit Alzheimer dan prevalensinya akan berlipat ganda pada pertengahan abad. Saat ini tidak ada pengobatan penyakit atau pencegahan untuk Alzheimer. Namun, penelitian menunjukkan bahwa olahraga berdampak positif pada kesehatan otak melalui mekanisme neurotropik, neurogenik, dan vaskular. Bukti pengamatan pada manusia menunjukkan tingkat kebugaran kardiorespirasi lebih tinggi dan aktivitas fisik dikaitkan dengan volume otak yang lebih besar, atrofi otak yang lebih sedikit, demensia yang lebih lambat perkembangan, dan pengurangan risiko demensia. Peningkatan kebugaran kardiorespirasi juga melemahkan efek merugikan dari amiloid cerebral pada kognisi. Program latihan dan konseling berbasis rumah yang bermanfaat bagi fungsi fisik dan depresi dibandingkan dengan perawatan biasa pada orang dengan Alzheimer. Beberapa literatur menyimpulkan bahwa olahraga bukan terapi yang efektif untuk Alzheimer atau penurunan kognitif. Namun, olahraga terus menjadi bidang penelitian yang menjanjikan untuk pengobatan Alzheimer. Latihan aerobik menawarkan biaya rendah dan resiko yang rendah, tetapi intervensi yang tersedia luas dan mungkin memiliki efek modifikasi penyakit.
Di antara terapi yang disarankan untuk Alzheimer adalah latihan treadmill, sepeda ergometer, cross trainer, dan olahraga ringan seperti bersepeda dan berlari. Program latihan treadmill meliputi 5 menit untuk pemanasan berupa latihan range of motion dan peregangan, 10-30 menit latihan aerobik, dan 10 menit pendinginan. Pasien dianjurkan memiliki 3 sesi per minggunya selama 2 bulan dengan pengawasan ketat dari terapis fisik. Untuk program latihan dengan sepeda ergometer dan cross trainer meliputi 10 menit pemanasan diikuti oleh 3 kali 10 menit latihan aerobik intensitas sedang hingga tinggi dengan istirahat kecil 2-5 menit diantaranya. Latihan fisik yang dilakukan dengan olahraga seperti bersepeda dan berlari memiliki intervensi tujuan mingguan 60 menit di minggu pertama dan meningkatkan durasi latihan mingguan mereka sekitar 21 menit per minggu sampai mereka mencapai target durasi yang direkomendasikan kesehatan masyarakat saat ini, yaitu 150 menit per minggu. Kesimpulannya, terdapat semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa latihan aerobik adalah alternatif pengobatan yang efektif dan hemat biaya untuk pengobatan gangguan kecemasan dan suasana hati, termasuk gangguan panik. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa intervensi olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kesehatan psikologis pasien Alzheimer. Pelatihan berjalan treadmill adalah kebijakan pengobatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup, peradangan sistemik, dan kesejahteraan psikologis pada Alzheimer. Hasil menunjukkan bahwa pelatihan berjalan treadmill dapat meningkatkan fungsi kognitif dan menurunkan tingkat kecemasan pada pasien Alzheimer. Manfaat lainnya dari latihan aerobik adalah untuk meningkatkan kebugaran kardiorespirasi pada pasien dengan Alzheimer ringan. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa perbaikan ini mungkin memiliki efek positif pada kesehatan mental, perhatian, dan gejala neuropsikiatri pada pasien dengan Alzheimer ringan. Hipotesis kebugaran kardiorespirasi yang didukung oleh penelitian pada manusia menunjukkan bahwa peningkatan kebugaran kardiorespirasi mungkin penting dalam mediasi manfaat fisiologis bagi kesehatan otak. Peningkatan kebugaran kardiorespirasi mungkin juga mencerminkan perubahan sistemik kompleks yang diperlukan untuk memengaruhi fisiologi otak atau mencerminkan kemampuan individu. Berikut beberapa jurnal referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi terapi latihan pada pasien Alzheimer dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.